Permisi, Bu. Maaf, Bapak kenapa? Waktu saya mengantar barang ini, saya terjatuh, Bu, dari motor. Maaf, Bu. Apa betul ini tempatnya Ibu Srikaya? Iya, iya ini rumahnya. Ada barang kiriman buat Ibu Srikaya, Bu. Maaf, Bu. Ini tanda terimanya, tolong ditandatangani. Oh iya. Ini bolpennya. Ngapain kamu lari-lari? Aduh, Nyonya. Nyonya apa? Ada orang ngasih titipan kilat, tapi saya nggak bisa terima Nyonya. Kenapa? Saya mau ke belakang sakit perut. Ini apa sih? Ini Nyonya. Apa sih ini? Tanda terimanya. Hah, dasar pembantu zaman sekarang nggak ada sopan santunnya sama majikan lagi. Hah. Dasar pembantu brengsek. Minati, apa kabar? Baik. Aduh, saya kangen banget sama kamu. Aduh, udah lama ya. Loh, ini siapa? Ini Erwin nih. Oh, ini Erwin. Ganteng banget. Dulu kan masih kecil ya. Nah ini Indra cucu saya. Anaknya Erwin. Oh, Cucuku. yang baru ketemu itu. Iya. Kamu enggak apa-apa kan? Ah, syukurlah. Ayo masuk ya. Bu, permisi, Bu. Oh, iya saya sampai lupa. Loh, kenapa kepalamu? Tadi saya kecelakaan, Bu. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Syukurlah. Ini ya. Iya, Bu. Dah. Yuk. Oh iya, makasih ya. Ayo, mari. Senang saya deh. Mari. Sekalian makan ayo langsung. Enak sekali. Aduh, ini rumah sederhana. Yuk, mari. Ayo. Aduh, siapa yang masak nih? Nah, saya yang masak. Karena kan mau datang. Ayo, duduk. Ayo. Ya, beginilah keadaan saya. Kakinya kenapa? Tadi pas turun dari angkot, aku mencet arah becek. Lihat tuh, nanti aja jadi kotor semua. Nanti kalau misalnya Nyonya Roti Srikaya itu tahu, dia bisa marah besar. Gimana nih? Yaudah deh kita lihat belakang aja yuk. Yuk. Tante, itu suara siapa di luar? Jangan panggil tante, panggil Nyonya Srikaya. Oke, itu suara siapa ya? Itu loh, anak-anak pembantu saya. Itu baru pulang sekolah mereka. Mam, aduh, untung aja kalian nggak lewat dalam. Dinda, tolong beri sepatu Danda ya di sana. Dan kalian langsung masuk kamar, jangan keluar sebelum mau panggil. Mamanya ada apa sih, Mam? Aduh, udah kalian nggak usah nanya. Cepat. Ku tersanjung. Mau kemana kamu? Kamu mau kabur ya? Ini bukan urusan kamu. Kamu di sini hanya pembantu, tahu? Poppy, mau kemana kamu? Tolong, Ma. Jangan pisahkan saya, Ma. Kamu kalau mau minggat, sana pergi. Minggat aja sendiri. Kamu memang udah gak becus jadi istri aku. Kalau saya pergi, kalian juga harus pergi, Ma. Apa kamu bilang? Kamu mau saya laporkan polisi karena bawa kabur cucu saya? Pergi kamu. Becus. Maafkan saya, Ma. Tapi kalau saya pergi, Kayla juga harus ikut pergi sama saya, Ma. Sudah pergi. Tolong, Ma. Jangan, Ma. Ma, tolong jangan pisahin saya, Ma. Tolong. Terima kasih
banyak istri kaya. Kamu udah suguhin makanan yang enak nih. Tapi ya kami terpaksa buru-buru pulang. Loh, kok buru-buru sih? Karena Erwin kerjaannya masih banyak tuh. Nggak apa-apa deh. Tetapi lain kali nginep sini ya. Walaupun ya rumah saya sederhana, punya 12 kamar. Tapi bisa nginep kok. Terus kita ngerumpi yang dulu-dulu. Gampang deh nanti kalau itu ya. Kami pamit dulu ya. Makasih ya. Ayo, ayo. Makasih loh. Mau kangen sama kamu. Nanti kan ketemu lagi. Tante Erika. Siapa kamu? Mau apa lagi sih kamu, Den? Tante kok sepertinya menghindar dari saya? Saya sebenarnya udah malas berhubungan sama keluarga kamu yang selalu aja bikin masalah. Apalagi Indah kakak kamu. Kak Indah, Tante tahu di mana Kak Indah sekarang? Apa dia masih di Australia? Indah memang tidak pantas jadi istrinya Hari. Apalagi semenjak mereka pindah ke Australia. Mereka lebih sering berantem, akhirnya Indah kembali ke Indonesia dan meninggalkan Hari di sana. Sekarang dia entah ada di mana. Apakah Indah sekarang berada sama Erwin? Kamu kan adiknya, kamu lebih tahu sifat kakak kamu. Kami juga sudah curiga kalau Indah kembali ke sini hanya untuk kembali pada Erwin. Tante tahu di mana rumahnya Erwin? Rumah Erwin di Jalan Andara nomor 24. Coba kamu ke sana. Saya yakin dia pasti ada di sana. Ya udah, makasih Tante. Bagus. Kita bikin kacau balau. Iya. Nin. Ada apa lagi, Ron? Nin, gue sekarang sadar, Nin. Memang gue akuin itu semua kesalahan gue. Gue minta maaf. Dan gue mau kita memulai yang baru, Nin. Maksud lo? Ya, maksud gue, kita harus memperbaiki hubungan kita seperti dulu, Nin. Dan gue akuin memang yang di dalam kandungan lo itu memang benar anak gue, Nin. Nyokap lo gimana, Ron? Iya, semalam juga nyokap gue ngomong sama gue, katanya dia juga merasa bersalah, Nin. Makanya untuk menebus kesalahan itu, dia ngundang lo ntar malam makan di rumah. Ya udah, nanti malam gue datang. Oke, ntar malam ya. Yes. Kenapa lo? Seneng banget. Enggak, barusan Roni nemuin gue. Terus dia bilang kalau dia tuh sekarang udah sadar. Dan dia nyesel banget. Sekarang dia juga udah ngakuin kalau dia ayah dari anak gue. Iya, kalau itu benar. Tapi gimana dengan nyokapnya? Ya, Roni juga bilang kalau nyokapnya tuh juga nyesel banget. Dan hari ini nyokapnya ngajak gue untuk makan malam. Selamat ya. Iya, tapi kalau itu benar. Kalau itu cuma jebakan. Iya juga sih. Tapi itu cuma pikiran jelek gue sih. Mudah-mudahan benar deh. Iya, tapi gimana caranya gue keluar rumah? Dan kayaknya bokap gue gak mungkin ngizinin gue untuk keluar rumah. Udahlah, gampang lah masalah itu. Ntar gue yang izin sama bokap lo. Bener? Yuk, yaudah, masuk. Oke. Konco-konco, sekolahnya Dewen engko malam kak, main ngadeke malam tahun baru. Saiki, sopo sih melu? Melu ora? Ikut. Melu ora? Gimana ya? Ikut deh. Kowe ndok kaca busuk. Oh, udah pasti dong ikut ya kita. Pasti. Des, ndok kaca busuk melu. Kowe dandan dina. Main melu ora? Enggak. Soalnya mamanya lagi sakit. Yos lah. Tak doake semoga mamamu cepat sembuh. Ya, semoga sembuh ya. Yes. Nek ngono, sampai ketemu engkau malam ya. Mana Erwin? Erwin di kantor. Dia tidak bisa diganggu. Apa benar selama ini Erwin bawa lari Kak Indah? Enak saja kamu pikir kamu siapa ya? Enak saja kamu menuduh anak saya. Biar kamu tahu ya, Erwin itu sudah tidak mau lagi berhubungan dengan si Indah. Karena dia perempuan yang hanya gila harta yang membuat anak saya jadi menderita, tahu? Jangan menghina kakak saya.
Saya tahu kakak saya bukan orang seperti itu. Kamu sudah berapa lama tidak ketemu dengan kakak kamu? Kamu pikir kakak kamu itu orang baik-baik? Indah itu sudah banyak berubah. Sekarang hobinya dari laki-laki satu ke laki-laki lain. Jangan-jangan sekarang dia sudah sama om-om senang dipiara, tahu? Coba Tamar. Saya kenal kakak saya sebelum dia ketemu sama Erwin. Kalau sampai kakak saya berubah, pasti gara-gara Erwin. Enak saja kamu menyalahkan anak saya ya. Sekarang pergi kamu dari sini. Kalau tidak, kamu pergi cari kakak kamu ke hotel, ke nightclub atau ke diskotik. Dan kalau kakak kamu datang ke sini, saya akan usir dia. Jalan, ngikutin dua anak itu, laki perempuan. Yang perempuan pakai kerudung, yang laki gendut kepalanya botak gitu, Pak. Baik, Pak. Ku tersanjung. Ada apa, Ma? Tadi adiknya si Indah datang kemari. Dia marah-marah, dia bilang kamu yang melarikan si Indah. Tadi Denny datang ke sini, Ma. Iya, sama saja dia dengan kakaknya, tapi sudah mama usir. Kenapa Mama selalu memperburuk keadaan? Kapan Mama bisa membantu sedikit saja untuk meringankan masalah Erwin? Kamu tahu, sumber masalah dalam kehidupan kamu itu cuma satu, si Indah. Kalau si Indah itu tidak ada di dalam rumah ini, masalah dan problem kamu itu semua selesai. Ma, kalau memang benar Indah tidak bahagia hidup bersama dengan Hari, demi anak-anak, Erwin akan melakukan apa saja, termasuk dengan menikahi kembali Indah. Gila kamu ya? Apa kamu mabok? Apa kamu sudah kena rayuan perempuan itu? Kamu lupa ya, kamu pernah mengatakan sama Mama bahwa kamu menyesal menikahi perempuan itu. Erwin pernah menikah dengan Melin dan Erwin tidak bahagia. Dan Erwin sadar, ternyata yang bisa membuat Erwin bahagia adalah hidup bersama Indah dan anak-anak Erwin. Kenapa sih kamu tidak mikirin perasaan Mama? Kenapa Mama tidak memikirkan perasaan Erwin? Kemana kamu pergi? Erwin mencari Indah. Sampai kapanpun Erwin akan tetap mencari dia. Kamu datang sini mau menghina saya lagi? Seharusnya saya menceraikan kamu dari dulu. Kamu nggak pantas jadi istri saya. Den, maksud kamu apa? Abah sudah cerita sama saya. Kalau bayi yang kamu kandung, itu anak dia. Apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Den. Bayi yang dalam perut saya ini adalah anak kamu, Den. Ini hasil bulan madu kita. Kamu nggak bisa mengingkari kalau ini adalah darah daging kamu. Kamu masih membantah kalau kamu punya hubungan sama Abbas. Apa sih maksud kamu? Den, ini ada anak kamu, bukan hasil perkosaan. Terserah. Yang jelas saya percaya sama Abbas. Oh, ini. Mereka tinggal di sini. Jalan, Pak. Poppy, tadi Mama bilang, kamu mau bawa pergi Kayla dari rumah ini. Saya udah nggak tahan lagi, Mas. Mama kamu lebih memihak Iem daripada saya. Poppy, kamu tahu sendiri kan, kondisi Mama lagi sensitif. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Perasaan apa, Mas? Saya aja sebagai ibunya nggak diberi hak oleh mama kamu untuk memegang Kayla. Waktu saya mau bawa Kayla pergi, mama kamu langsung ngerampasnya gitu aja. Dan dia mau bawa Iem masuk ke kamarnya. Apa itu nggak menyinggung perasaan saya, Mas? Apa, Mas? Jawab, Mas! Baik, kalau kamu tetap bersikeras, silakan pergi. Tapi jangan bawa Kayla.
kenapa, Tria? Mas, tadi Denny datang ke sini. Dia bilang kalau anak saya ini adalah hasil perkosaan, Mas. Dia yang merkosa itu katanya Abbas. Ini nggak mungkin kan, Mas? Nggak mungkin. Denny cuma cari alasan. Kamu tenang aja, Tria. Mas temuin Denny sekarang. Kamu tidak berhak menuduh Tria sedemikian rendah, Dan. Karena Tria adalah istri kamu. Kamu jangan coba-coba menghindar, Dan. Kalau kamu memang laki-laki normal, pasti kamu pernah berhubungan dengan istri kamu, Den. Demi Tuhan, Gung. Saya bersumpah. Terus, apa yang terjadi dengan bulan madu kamu, Den? Saya memberikan Tria obat tidur. Obat tidur? Maksud kamu? Pada saat itu saya bingung, Gung. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya belum siap menerima Tria sebagai istri saya. Kalau kamu tidak mau saya laporkan polisi, kamu harus bertanggung jawab kepada anak yang dikandung Tria. Ingat itu! Erika, sekarang saya tahu di mana Indah tinggal. Bagus, Mas. Terus gimana selanjutnya, Om? Itu urusan saya, dan saya yang akan beresin. Tapi Om harus hati-hati. Ingat kata Pak Chandra. Ya, bagus. Bu, Nina berangkat dulu ya. Yaudah, kamu cepat berangkat, mumpung bapak kamu lagi lembur. Tapi kamu di sana jangan lama-lama ya, biar bapak nggak tahu. Assalamualaikum. Iya, mari Bu. Ku tersanjung. Nah, ini rumahnya Roni nih, Put. Iya, gede juga ya. Oh ya, Nin, gue anterin lo sampai sini aja ya. Ya, aku sampai sini doang sih. Anterin gue ke dalam dong, Put. Gue takut nih sendirian, ya. Gue gak enak, Nin. Lagian, yang diundang kan cuma lo. Gue juga gak enak sama nyokapnya lah. Terus, nanti gue pulang naik kapan? Alah, urusan itu mah gampang. Pasti Roni anterin lo. Gak mungkin lah kalau gak dianterin. Ya udah deh. Ya. Iya. Nin, ingat pesan gue ya. Ntar kalau lu dikasih minuman, langsung lu tukar ya. Iya deh. Nin, satu lagi, Nin. Nih, lu pakai lipstick ya, biar lu kelihatan lebih cantik. Gue pinjem kaca lo ya. Ambil. Nih. Oke deh. Ya udah deh, gue duluan ya. Thanks ya, Put. Ma, Nina datang nih, Ma. Nina! Kamu cantik sekali. Apa kabar sayang? Baik kok, Bu. Jangan panggil saya ibu, tapi panggil saya mama. Iya, Ma. Kandungan kamu baik-baik aja kan? Ayo Nina, jangan malu-malu. Mama sudah masak makanan yang lezat buat kamu. Ayo Nina. Ayo Roni, ajak Nina. Ayo. Ayo Nina. Sebentar ya, Mama bikinkan minuman dulu. Iya, Ma.
Benar kenapa saya bilang, mama saya tuh benar-benar menyesal. Makanya dia ingin membuktikan bahwa dia tuh sayang sama kamu, ya kan? Kalau khasiat obat ini masuk ke perut Nina, pasti masalah Nina akan tinggal kenangan. Sebentar ya. Ini mama yang masak, kamu harus coba. Halo? Iya? Tante. Baik, baik. Mama ada? Tunggu sebentar, Tante ya. Mama? Ma, Tante Suli, Ma. Tunggu sebentar, Tante ya. Tunggu sebentar ya, sayang. Iya, Ma. Ntar kalau lu dikasih minuman, langsung lu tukar ya. Cepat kamu temani Nina ya. Sorry ya. Ah, iya. Tante saya nelfon dari Belanda. Namanya Tante Suli. Ya, dia cukup lama juga tinggal di Belanda, hampir sekitar 12 tahun lah. Dah. Enggak kok, nggak kenapa-napa. Maaf ya, tadi ada telepon dari adik mama yang ada di Belanda, Tante Suli. Untuk kehadiran Nina di rumah ini, sekarang kita bersulang dulu. Sekarang kita makan dulu ya. Ya. Kamu mau apa, Ma? Kamu mau apa, Nin? Itu aja. Jangan malu-malu ya, Nin. Iya, Ma. Roni, tolongin Mama, Ron. Mama? Ma? Mama apa ya, Ma? Mama kenapa? Mama sakit perut. Aduh, Mama nggak kuat nih, Ron. Aduh, perut Mama sakit. Yaudah, Nina kamu jagain Mama ya. Iya. Aduh. Mama tahan ya, Ma. Ma, Roni ambil mobil ya, kita ke rumah sakit ya. Mama tahan, Mama tahan. Ron! Yang paling penting, jangan sampai gagal. Urusan Indah, urusan saya. Urusan anak-anak, urusan kamu. Jangan sampai teriak. Kalau teriak dibekep. Oke, Mas. Ya, siap. Kok pakai kacamata sih? Ini bukan sembarangan kacamata, Bos. Ini kacamata inframerah tembus pandang. Tuh. Siap. Kita takutin Nyonya Srikaya yuk. Yuk, tapi pakai apa? Pakai ini aja nih. Udah, kamu takut-takutin ya.
itu kali ketakutan. Udah deh, mendingan Wi ke kamar aja yuk. Nanti kalau Mam bangun, Wi bisa kena marah lagi. Yuk. Ku tersanjung. Erika. Apa, Mas? Saya tidak berhasil menculik Indah. Aduh, padahal saya sudah masuk ke dalam rumahnya, Erika. Lo kok bisa begitu? Saya melihat hantu. Matanya hitam, mukanya putih, rambutnya keriting, Erika. Mas, bisa aja kan itu yang punya rumah. Kamu tuh kebiasaan. Dari kecil penyakit nggak hilang-hilang. Lihat apa sedikit yang serem dibilang hantu. Terus, rencana kita bagaimana, Erika? Ya udah, nggak apa-apa lah. Yang penting kamu kan sudah tahu di mana Indah tinggal. Kita harus atur rencana lagi. Kita harus sembuhkan dulu sama Pak Chandra. Ira mana? Lagi di rumah sakit, jaga hari. Yaudah, saya mau telepon Pak Chandra dulu. Kamu ngakunya preman, takut sama hantu lagi. Erika! Halo? Pak Chandra, saya Erika. Iya, Bu. Ada apa, Bu Erika? Pak, saya sudah berhasil menemukan tempat tinggal Indah. Tadi kakak saya sudah berhasil masuk ke tempat tinggal Indah itu. Aduh, tapi gagal, Pak. Aduh, Ibu. Kenapa Ibu melakukan tindakan ini tanpa sepengetahuan saya? Kalau sampai terjadi apa-apa bagaimana, Bu? Ini namanya tindakan ceroboh. Tanpa memikirkan akibatnya. Begini saja, Bu. Besok pagi-pagi Ibu datang ke kantor saya. Dan bawa alamatnya Indah. Nanti baru kita pikirkan tindakan apa selanjutnya. Iya udah, Pak. Makasih ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Gimana? Iya, Pak Chandra bilang kenapa kita nggak lapor dia dulu. Kamu sih, Mas. Yaudah deh, yuk. Sudah. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Dari rumahnya Roni, Pak. Dari rumah laki-laki itu lagi? Kamu mau mengemis cinta sama dia? Diam, Bu. Anak ini sudah berkali-kali menginjak-injak kepala Bapak. Untuk apa dibela lagi? Pak, Nina ke rumah Roni cuma mau nyelesain masalah Nina secara baik-baik. Nina pikir kalau Roni mau tanggung jawab, Bapak juga bakal ngampunin Nina. Kamu? Dasar anak nggak tahu diri. Kamu pikir bisa begitu saja menghapus rasa malu Bapak atas perbuatan kamu? Hah? Dengar ya. Walaupun laki-laki itu mau bertanggung jawab atas perbuatannya, Bapak tetap tidak mau punya penantu seperti dia. Ngerti? Jadi mau Bapak apa lagi? Nina nggak tahu harus kayak gimana lagi, Pak. Apa Nina udah nggak berhak untuk hidup? Dan bagaimana nasib anak yang di kandungan Nina, Pak? Pokoknya Bapak tetap tidak mau mengakui anak haram dalam perut kamu ini sebagai cucu Bapak. Ngerti? Nina udah bingung banget. Nina nggak tahu gimana caranya lagi buat minta maaf sama Bapak. Nina tahu Nina udah bikin malu Bapak. Tapi anaknya Nina kandung nggak punya salah apa-apa, Bu. Sabar ya, Nih. Mungkin suatu saat nanti hati Bapak kamu akan terbuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak yang kami cintai,
Malam hari ini kita berkumpul di sini untuk melepas tahun 2004 dan menyambut datangnya tahun 2005. Dan juga anak-anak, pada tahun 2004 ini begitu banyak musibah terjadi di negara kita ini. Khususnya yang terjadi saat ini di Aceh dan di Sumatera Utara. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan kita dan mendoakan keselamatan bagi kita semua dan khususnya saudara-saudara kita yang berada di sana. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah segala dosa dan kehilafan kami. Ampunilah ya Allah saudara-saudara kami yang telah tiada ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami ya Allah makhluk yang lemah ini, yang tidak luput dari segala kesalahan dan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah, ya Robbi, dengan segala keikhlasan hati kami melepas ya Allah saudara-saudara kami. Berikanlah mereka ya Allah tempat yang paling mulia di sisi-Mu. Dan berikanlah ketabahan serta kekuatan hati ya Allah bagi saudara-saudara kami yang ditinggalkan. Ya Allah, ya Robbi, terimalah ya Allah segala permohonan dan doa kami. Amin ya Robbal Alamin. Anita, selamat datang kembali, Indah. Sepertinya hidup kamu tidak bisa jauh dari saya. Kenapa kamu lakukan ini, Anita? Kenapa kamu sangat membenci saya? Kenapa kamu nggak langsung bikin saya mati saja, Anita? Saya tidak mau nyawa kamu. Nyawa kamu tidak ada harganya. Uang telah membutakan mata kamu, Anita. Percuma kamu menyiksa dan menyekap saya. Uang itu sudah tidak pada saya. Tapi kamu masih tega menghancurkan kebahagiaan saya dengan Jimmy. Kamu yang merampas kebahagiaan saya. Kamu yang merebut Jimmy dari saya. Dan kamu yang menguasai seluruh uang Jimmy yang seharusnya menjadi hak saya. Kamu tahu di mana Jimmy? Di sini yang berkuasa sekarang adalah saya. Yang berhak bertanya hanya saya. Dan saya juga yang berhak memberi perintah. Termasuk soal Jimmy. Kecuali kalau kamu ingin saya siksa lebih sadis lagi. Tapi saya yakin kamu tidak mau hal itu, kan? Jadi kamu bertemu dengan pengacara Papa? Saya cerita sama dia kalau Papa udah meninggal. Terus saya juga cerita soal rumah yang sekarang direbut sama Yona padahal sudah diwariskan atas nama saya. Dan pengacara itu juga berjanji akan membantu kita untuk merebut kembali rumah yang sekarang udah dikuasai oleh Yona. Bagus, Preti. Cepatnya kamu kembali menemui pengacara papamu itu, Preti. Sebelum Yona menjual rumah kita. Baik, saya akan secepatnya menemui pengacara Papa. Sakit, Nyonya. Lagi sakit? Terus kalian itu kerjanya nggak benar ya? Hah? Coba lihat ini air. Ganti ini air. Ayo ganti. Nyonya. Iya, Nyonya. Iya, Nyonya. Iya, Nyonya. Ah, kamu kerja terus. Kamu kerja yang benar. Udah tinggalin.
Ku tersanjung. Halo? Halo, Tante. Ini Nani. Nani, priwen kabare ku? Baik, Tante. Kondisi priwen sekian ki? Wih, sukses durung. Tante, masa sekarang Poppy semakin dibenci loh sama keluarganya Mas Agung. Sebenarnya sih Poppy udah diusir, tapi karena dia mau Kayla ikut, jadinya dia tetap bertahan di sini deh, Tante. Tapi Tante tenang aja. Sebentar lagi Nani akan jadi Nyonya Agung. Agus. Hei! Ngomong sama siapa kamu? Anu. Kamu kira saya nggak dengar? Ternyata kamu jahat ya. Kurang ajar kamu. Kamu pikir saya mau punya menantu macam kamu? Pergi kamu! Pergi! Tapi Bu, kalau Iem pergi, bagaimana dengan Mas Agung? Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu pikir Agung mau ngebela pembantu busuk macam kamu? Tapi Kayla, Bu. Jangan banyak alasan kamu. Pembantu macam kamu nggak ada hubungannya sama cucu saya. Pergi. Pergi sekarang juga! Cukup. Saya nggak terima dihina sama ibu seperti ini. Asal ibu tahu ya, Kayla itu anak saya dengan Mas Agung, bukan anaknya Poppy!